Oke teman-teman, saya ini sekarang berada di sebuah kebun dan maklum di kebun ini banyak kandang sapi. Jadi kalau dalam saya menyampaikan sebuah kisah atau cerita ada suara sapi, nanti ya biarin aja dah. Ya, pokoknya saya yang alami-alami saja. Ya, biar nuansa alam yang terdengar di tempat saya ini ya bisa dinikmati oleh kalian semua. Oke, kita lanjutkan. Halo sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga saya menjumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Baik, pada video kali ini seperti biasa saya akan mengisahkan sebuah kisah yang menjadi ibroh atau pelajaran bagi kita semua, terutama yang akan melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci atau ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit mengisahkan kisah jamaah umroh di mana beliau mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Di sini saya akan kasih judul teguran yang menyerupai babi di tanah haram. Nah, teman-teman dimanapun saja berada, tentu banyak sekali kita melihat atau mendengarkan kisah-kisah jamaah yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Mereka banyak sekali mendapatkan peringatan, teguran, bahkan hukuman. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit memberikan ibroh atau pelajaran untuk kita semua, terutama para jamaah atau bapak-bapak, ibu-ibu yang nantinya akan melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci. Saya langsung saja teman-teman, jadi tidak begitu panjang, singkat-singkat saja, yang penting poinnya mengena. Rombongan jamaah Indonesia tiba di Mekah untuk pertama kalinya. Di antara mereka ada seorang pria yang bernama Rahman, yang selama hidupnya selalu Rahman ini berkata kasar, ya, sering mengumpat, kemudian menghina wajah orang lain, suka menipu dalam bisnis, dan sulit menerima nasihat. Ia ikut umroh karena diajak oleh keluarganya, bukan karena niat ibadah, ya, karena diajak oleh keluarganya dalam keadaan terpaksa. Nah, bagaimana sifat asli muncul saat ditawaf? Sifat asli muncul saat ditawaf, terutama di Masjidil Haram. Saat tawaf, Rahman marah-marah. Ia marah-marah nggak jelas kepada jamaah, terutama jamaah tua, ya, suka menyerempet seorang jamaah tua lalu mengomel sendiri. Jadi banyak yang menegurnya tetapi dia tidak hiraukan atau tidak peduli. Ketua rombongan pun berkata kepada Rahman, jaga adab Pak, ini tanah haram. Lalu Rahman menjawab, saya bayar mahal, suka-suka saya dong. Nah, itulah jawaban Rahman ketika berada di tempat tawaf, ya, di depan Baitullah. Kemudian pada malamnya, malam teguran, mimpi yang sangat menggetarkan, mimpi yang sangat mengerikan. Pada malamnya Rahman tertidur. Di dalam tidurnya itu dia gelisah, ya. Dia gelisah di mana beliau bermimpi berdiri di depan Ka'bah. Langit begitu gelap dan dari arah belakang terdengar suara geraman yang sangat aneh. Ketika ia menoleh, ia melihat seekor makhluk berbadan manusia tetapi berkepala babi. Na'udzubillah. Kulitnya kelam, matanya merah, nafasnya berbau busuk, dan tubuhnya bergetar marah. Makhluk itu menatap Rahman dan berkata dengan suara berat. Apa katanya? Beginilah rupa hati orang yang hidup dengan kedengkian, tipu daya, dan penghinaan. Kau tidak berubah, maka beginilah bayangan dirimu. Nah, seketika itu Rahmat menjerit sampai lututnya lemes. Makhluk itu mendekat, menyentuh dadanya dan berkata, bukan aku yang kau lihat, tapi hati yang selama ini kau pelihara. Dia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan dadanya berdebar keras. Nah, itulah
mimpi buruk yang sangat mengerikan yang dialami oleh Rahmat. Nah, pagi yang membuatnya tersadar. Esok paginya ia berdandan hendak sarapan. Ketika ia bercermin, wajahnya sendiri terlihat buram dan aneh, seperti ada bayangan moncong babi yang muncul sesaat. Ia menggosok-gosokkan mata, tetapi bayangan itu masih terlihat sekilas. Rahmat panik, ia merasa seperti dihina di hadapan dirinya sendiri. Nah, kemudian selanjutnya di depan Ka'bah ia runtuh. Hari itu jamaah rombongan kembali tawaf. Rahman berjalan tertatih, wajahnya pucat. Saat ia memandang Ka'bah, tiba-tiba bayangan makhluk berkepala babi itu muncul lagi di benaknya, seakan berdiri tepat di sampingnya. Rahmat menangis keras hingga suaranya pecah. Lalu pengampunan setelah kesadaran. Sejak malam itu Rahman berubah total. Tidak ada lagi kata-kata kasar, tidak mengeluh, dan meminta maaf kepada semua jamaah yang dihinanya, yang diganggunya. Kemudian membantu jamaah tua atau jamaah lansia tanpa meminta. Ia berkata kepada ketua rombongan, "Saya tak ingin mati dengan hati yang berwajah seperti kemarin." Dan sejak saat itu, ia menjadi orang yang paling lembut di antara rombongan. Nah, jadi kisah ini mengajarkan kepada kita semua untuk mengambil pelajaran bahwa jangan pernah meremehkan atau merendahkan jamaah lain. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus mawas diri, menjaga adab di saat kita berada di tanah suci kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, inilah sebuah ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya, yang bisa kita petik. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi ketika kita sudah sampai di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Maka sebelum kita berangkat ke tanah suci, alangkah baiknya kita bertobat, kita bersihkan diri, dan kita meminta maaf kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.